kita nak ngomongkan manusia nih. Penelitian di Jepang. Kenapa anjing itu kencing ngangkat kaki satu? Itulah Bu. Disuruhin ya. Ngapa dia begitu? Dan ternyata Bu, di penelitian itu ketika anjing itu mengangkat kaki satu tuh, full itunya keluar. Air-airnya sampai tetes terakhir. Nah, itu saya pernah dengar dari guru saya. Maka kalau kita disunahkan duduk tuh ya juga wajar. Ibu pernah makannya? Sedap Bu. Diriwayatkan sahabat ini terkena sakit asam lambung. Tidak pernah dengar saya Bu. Dan ternyata memang pola makan yang sekarang terjadi. Nah, tapi dengan ibu-ibu semua langsung depan saya nih, insya Allah jaga-jaga pola makan. Tapi Bu, tadi itu cucu ibu, anak ibu, hati-hati makan minuman saset, sama makan makanan instan. Banyak-banyak minum air putih. Sekarang ngeri Bu. Ini 2024 nih, anak SD dah gagal ginjal. SD. Lah kita bayangkan gimana 2030 nanti, 2035, 2040. Nauzubillahi min zalik ya. Pas ngomong dia ngomong gini, Masya Allah saya ini bang nyari istri yang soleha, kita ini niatnya ibadah gini-gini kan. Abang sholat dak sih bilang kan. Kadang-kadang dalam hati saya alamak bilang kan. Cuma adalah dia nyari istri yang soleha, yang maunya ibadah. Bang dak sholat, cuma ada kan. Sholat saya bang, kadang-kadang saya sholat gitu kan, tapi ya bolong-bolong gitulah kata dia. Bu, ingat Bu, kata-kata itu tuh ternyata sering diucapkan sama orang-orang. Aku nih memang tak sholat, tapi aku sering sedekah kata dia. Gimana cerita tuh? Berdosa. Kenapa? Sedekah itu sunnah, sholat itu wajib. Ada tuh artis bilang, saya tidak sholat lah, saya dah dengan sedekah ya Allah, cukup mengimbangi. Insya Allah diterima. Tapi Bu, tidak ada tiang dasar nih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah. Bahagia sekali bisa ketemu ibu-ibu lagi nih. Terakhir kita ngaji masih di atas kali, kan masih di atas. Alhamdulillah sekarang sudah di bawah dah. Jadi ibu-ibu yang lututnya udah pakai engsel tuh nggak perlu dipasang baut lagi dah di bawah dah. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Itulah Bu ya. Hidup nih tahu-tahu aja. Kata ibu tadi kan, tahu aja Pak Ustadz. Hidup nih tahu-tahu aja. Dulu waktu umur 30 tahun omongan kita beda. Nanya sama kawan, apa skincare yang kau pakai ini? Wah, apa lipstick nih? Wah, betul lah Bu? Nanyanya itu, pakai alis mata apa nih? Itu pertanyaannya. Umur berapa tuh? 30 tahun. Naik ke umur 40 tahun beda pertanyaannya Bu. Apa pertanyaannya? Di mana kau beli obat sakit pinggang? Udah mulai sakit pinggang kawan. Minyak angin apa tuh sedap, minyak angin ini katanya. Udah mainnya udah sakit pinggang, fresh care, minyak kayu putih, hilang dah. Hidup ini tahu. Umur 50 tahun. Apa tanyaannya Bu? Ngomongan dia udah beda dah. Mana kawan kita kemarin
udah meninggal dah, kata dia. Umur 50 tahun. 60 tahun apa pertanyaannya, Bu? Ngomong dia sama kawannya. Apa pertanyaannya? Kau siapa, kata dia. Rupa dah pikun dah kawan. Hilang ingatannya. Enggak, itu bukan di sini. Di sana. Ibu sini sih karena dekat sama Quran, jadi semuanya ingatannya baik-baik. Ya Bu ya. Itu gurau. Tapi itulah hidup tuh tahu-tahu aja. Ini nih masih kecil, besok tahu-tahu udah SD, tahu-tahu udah SMP, tahu-tahu anak ibu udah belakang tuh udah SMA dah. Tahu-tahu udah nikah, udah punya cucu. Tahu-tahu kita udah meninggal. Dan tahu-tahu kita semuanya ngumpul di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tadi Ibu, sebelum kita masuk materi ini ya, ketika Bang Sandang cerita tentang mu'alaf, saya tuh kayak berpikir seperti ini. Masya Allah ya gitu. Masih ada orang-orang yang berjuang dengan tulus, dengan ikhlas. Di mana rumah Bang Sandang tuh? Rumahnya di sini, Kota Baru. Lah ngapain dia jauh-jauh ke Siantan ngurus orang? Pertanyaannya, orang tuh keluarga enggak sama dia? Enggak. Ada hubungan darah? Enggak ada. Tapi ngapa dia mau nolong orang? Karena saudara. Oh, mantap Ibu, jawabnya betul juga ya dah. Karena dia menggunakan ini. Gunakan apa, Bu? Enggak, gunakan mic. Enggak, gunakan hati. Pakai hati, hidup hatinya. Dan ternyata Bu, ada yang mahal dalam dunia ini. Apa namanya? Hati. Kolbun salim. Apa maksudnya hati itu mahal, Bu? Ada orang dikasih hati sama Allah, tapi dia selalu nyalahkan orang. Kalau bahasa Belandanya tuh busuk hatinya. Itu bahasa Belandanya. Ada tak Bu orang yang busuk hatinya? Ada. Jangan anggap tak ada. Ada. Misalnya apa? Misalnya Bu ya, ini di negeri sana lah. Di negeri sana. Misalnya aku ngomong lah ibu-ibu di belakang kan, dah aku bilang pakai kerudung warna ungu, ngapa pula warna merah pakai ini tuh? Ngapa pula warna pink apa nih gitu deh? Warna putih apa nih? Warna ungu. Artinya hatinya Allahu a'lam bishawab. Apalagi Bu, tetangga beli mobil, ya Allah, kita pula yang pusing. Sakit kita, hati kita pula yang sakit. Bukan di sini, di negeri sana, jauh, sini tidak ada di sini. Ini contoh orang-orang yang hatinya mungkin kurang baik. Tapi ibu-ibu depan saya nih, masya Allah, hatinya baik semua. Pokoknya ibu-ibu depan ini solehah sekali. Kalau bisa didua kata Bu, bisa didabelkan, solehah. Gitu. Saking solehahnya ibu-ibu ini ya, hatinya lembut, datang ke sini tanpa minta pamrih, panas-panas, nanti pagi hujan, jauh-jauh, jam istirahat ngantuk-ngantuk hari Senin, ya Allah nyamannya tidur memang hari Senin Ibu kan. Tapi di balik ini semua didatangkan ibu-ibu semuanya. Untuk apa? Untuk kita bersaudara. Itulah kenapa namanya saudara seiman. Apa Bu? Coba Ibu pikirkan. Kira-kira nih, sebenarnya ya, apa sih goals atau finish dari saudara seiman nih? Apa Bu? Bagaimana kita bisa sama-sama bergandengan tangan tuh Bu, bergandengan tangan, terus ngomong di jembatan Shirathul Mustaqim tuh, ada jembatan yang kata cuman satu helai rambut yang dibelah 7 lagi itu, gimana tipis itu. Tapi ada syafaat, yang syafaat ini bisa kita gunakan Bu.
Apa? Saudara seiman, semuslim yang sama-sama belajar sama kita, sama-sama berjuang sama kita. Nanti Bu kita bergandengan tangan, yuk lah yuk. Mana si Ano nih? Agi pakai kerudung gitu kan? Cepat pakai kerudung lah. Yuk kita bergandengan tangan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa harus ramai-ramai Bu? Lah jembatan tuh tipis, jatuh satu. Enggak, ada gitu konsepnya. Kalau kita seorang jatuh satu jatuh. Tapi kalau ramai-ramai jatuh satu bisa tidak diangkat? Bisa. Yang satunya nyangkut. Nah begitu. Dan goalsnya ternyata adalah surga. Sama siapa Bu surganya? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga Bang Sanang cerita. Ada kakak-kakak tuh tidak ngerti dia tentang najis. Ibu-ibu sini tahu tak najis Bu? Tahu ya? Mungkin ada tidak tahu. Tadi dia mungkin terkena binatang yang harus dicuci 7 kali. Apa tuh Bu? Kena liur? Ibu ngomong kasar nih. Sawan saya nih. Ibu ngapa ngomongkan saya nih? Oh, tiba-tiba ibu nulis anjing gitu mak. Sawan saya digitukan sama ibu. Suuzon. Air liur? Iya itu. Kamu satu lagi apa Bu? Satu lagi babi. Bab satu. Ibu pernah makannya? Sedap Bu? Dulu ya. Apa yang dipanggang-panggang tuh ya? Kalau kita makan kulitnya tuh Bu, gitu ya. Nggak pernah. Saya nengok di film-film ya, nampaknya kayak begitulah barangnya. Hanya Ibu yang ngerasakannya, Masya Allah, bangga Bu ya. Jadi ternyata Bu, kalau kita terkena air liur itu dan kena hewan yang satunya lagi, itu harus dicuci. Tidak sembarang cuci ternyata. Kemarin dulu saya pernah kena Ustaz, tapi saya tidak tahu saya cuci-cuci ya, tidak apa-apa. Karena tidak tahu, tidak apa-apa. Islam itu mudah. Islam itu tidak memberatkan. Selama belum datang ilmunya, beda Bu ya. Tidak tahu sama tidak mau tahu beda. Kita betul-betul tidak tahu ilmunya nih, kerjakan yang terdekat. Contoh, ibu minum atau makan, tidak tahu doanya. Apa mudahnya Bu? Baca Bismillah. Mudah ada Islam? Mudah. Ibu sholat, tadi sholat zuhur. Ibu sholat zuhur nih? Sholat ya. Tidak tahu niatnya gimana Bu? Ayo, pakai bahasa Indonesia. Tinggal ngomong, ya Allah aku sholat zuhur ya Allah, Bismillah. Allahu Akbar. Dah. Tidak tahu cuman enggak. Terus kita mau maksa orang kayak ibu-ibu ini mungkin ingatannya masih kuat lah ya. Masih kuat ingatannya. Terus disuruh ngapal usolli, fardo, zuhri. Apa tadi San? Usolli. Apa tadi San? Asyhadu alla ilaha illallah. Ninggal udah. Astagfirullah. Ternyata Islam itu mudah. Tadi najis, kata Bang Sandang, tidak tahu dia, disiramnya lah banyak-banyak barang tuh. Ya tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi ternyata najis berat, gimana caranya Bu? Disiram 7 kali. Ibu di sini ada yang masih memelihara anjing? Tidak ada lagi? Nah, kalau ada kena jilatannya misalnya, cuci 7 kali. Salah satunya dicampur tanah. Oke, Ibu pertanyaannya 2 ya. Gimana kalau yang memelihara anjing itu orang yang beragama Islam? Begini, dalam beberapa pendapat boleh memelihara itu, tapi tidak sebagai peliharaan, tapi sebagai penjaga atau pemburu. Kapan dia jadi pemburu? Ketika dia tinggal di hutan atau di kutub selatan, kutub utara, yang harus diperlukan barang-barang itu. Di mana lagi? Di hutan yang banyak binatang-binatang buas.
dia sebagai penjaga rumah. Tapi kalau dipelihara untuk digendong atau itu enggak boleh. Tapi gimana hukumnya kalau dia terkena juga jilatannya? Sama, wajib dicuci 7 kali. Ingat Bu, 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Gimana tanahnya? Boleh Ibu siram terus tanah gini kan, siram lagi boleh. Apakah boleh kalau dalam air itu kita langsung campur tanahnya sekali? Koda siram? Boleh. Begitu. Kenapa harus begitu? Ya begitulah hukumnya. Bu ya. Dan ternyata Bu, najis ini ada 3. Nah, ini dah kita masuk materi ini Bu, tidak ada nyatat ke nih. Materi najis itu ada 3. Tadi Bu, kalau terkena liur anjing atau terkena babi, Bu hati-hati Bu ya sama babi Bu ya. Hati. Semua unsur dari babi itu Bu biasa digunakan dalam makanan. Itulah Bu. Semuanya. Hanya satu yang tidak bisa dimanfaatkan dari babi. Apa Bu? Suaranya. Bulunya jadi ini? Jadi kuas. Untuk benang operasi. Ibu hati-hati juga Bu sama ini Bu. Ibu kalau ini dekat Lebaran masih lama ya. Ibu biasa kalau buat kue nastar pakai kuas merek apa biasanya? Yang warna apa Ibu ingat? Dan hati-hati yang menggunakan, saya sudah sebut ya karena direkam ya. Hati-hati menggunakan yang warna merah-merah tuh ujungnya tuh. Dulu pakai itu. Kan belum tahu. Sekarang udah tahu kan? Lebih amannya tuh Bu, beli yang plastik ya lah. Jangan bulu lah. Kenapa Bu? Ya Allah Bu, ternyata efeknya luar biasa Bu. Apa efeknya? Selama dalam mulut anak Adam terdapat makanan yang haram, baik zat maupun sifat. Sifat apa? Jambu nih, halal ya Bu? Dicuri, haram. Mangga halal, dicuri jadi haram, itu sifat. Oke lah, kalau sifat kita udah paham. Semua yang halal tapi diambil dengan cara yang haram, jatuhnya haram. Itu sifat. Kalau zat, kadang kita tidak tahu. Taunya babi sama anjing ya. Rupanya ada namanya bulu babi yang berbahaya sekali. Dan ternyata Bu, selama dalam mulut anak Adam itu Bu, kita makan hal-hal gitu, bisa tertolak doa kita Bu. Ngeri tak Bu? Terus kita ngomong kan, ya Allah ngapa doa aku nih kau tolak-tolak nih Allah, ndak terkabul nih. Bisa jadi takutnya. Tengok Bu kawas di rumah. Saya Bu dulu pernah belanja martabak. Udah pesan banyak dah. Enggak banyak benar, tapi bukan martabak pukis. Tahu pukis Bu kan? Kan pakai kuas tuh. Saya beli, saya tengok kuasnya mereknya itu, warnanya merah kan. Apa saya bilang sama istri saya? Dah buang ya, saya bilang. Daripada kita makan haram, baru kita rugi sikit ya. Kita nggak tahu tadi, akhirnya dibuang untuk menghindari makanan yang haram. Dan itu membuat doa tertolak. Maka perlu kita pelajari saat ini Bu tentang najis. Najis itu ada 3. Berapa Bu? 3. Nah, boleh Bu buka bukunya Bu. Nanti kita berlanjut, hilang yang sekarang. Kalau kata Ali bin Abi Thalib Bu, ilmu itu seperti binatang buruan. Dan pena serta buku itu ibaratkan tali pengikatnya. Kalau binatang buruan yang kita dapat tapi tidak kita ikat, bisa lari lagi ilmunya, hilang lagi ilmunya. Oke Bu, ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama namanya najis ringan. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Najis ringan. Apa contoh najis ringan Bu? Contohnya air kencing bayi.
yang belum pernah makan yang lain atau minum yang lain selain ASI. Kalau dia bayi, dia pernah makan nasi misalnya, najis. Tapi kalau dia belum pernah makan nasi, minumnya ASI aja terus, maka dia masuknya ke najis ringan. Hah? Enggak, ASI saja. Susu botol jatuhnya najis sedang. Kalau najis ringan hanya air kencing bayi yang belum pernah mengkonsumsi apapun selain ASI, air susu. Bersihkan ya Bu, namanya gak najis ringan. Itulah Bu. Ibu pernah enggak ngano? Saya pernah dulu tuh. Jadi anak saya masih kecil kan. Jadi dia lagi kencing, lagi berak gitu Bu. Saya perbaiki popoknya, mancit deh kan, kata dia sampai ke muka kita kan. Nah itu gimana cara bersihkannya? Cukup dari percikan air, insya Allah bersih. Tapi syarat tadi Bu, dia hanya mengkonsumsi ASI. Kalau susu formula, susu botol itu udah boleh, harus dicuci. Oke? Tapi kalau masalah bau, ya tetap bau Bu. Kita bicara najis ya. Apa yang kedua? Yang kedua najis sedang. Oke? Najis sedang adalah najis pertengahan antara najis ringan dan najis berat. Nah, itu jawabannya. Selain dari najis berat dan najis ringan. Nanti kita bahas. Yang ketiga namanya najis berat. Najis berat adalah segala sesuatu yang keluar dari anjing dan babi. Itulah najis berat. Tulis Bu. Segala yang keluar dari anjing dan babi. Yang kedua najis sedang. Najis sedang selain najis ringan dan najis berat. Oke? Bagaimana cara mencuci najis ringan tadi, yang sedang tadi, yang kedua? Cukup dengan mencucinya dengan air. Ibu terkena cicak misalnya, cicaknya jatuh pas mau sholat, perlu wudhu lagi tidak Bu? Tidak perlu. Jatuh misalnya ke sini, tup katanya kena ke tangan, tinggal ibu pergi ke air, cuci-cuci gini, dah hilang najisnya. Apalagi biasanya sering tuh Bu, seringnya kena tai kucing misalnya kan, mau ke masjid tetijak tai kucing, tidak perlu wudhu lagi, siram, bersihkan, dah hilang. Oke? Tapi kalau najis berat tadi caranya. Yang ketiga, cara menghilangkannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah. Sudah? Nah, itu Bu jenis-jenis najis, tidak banyak. Ringan, sedang, berat. Tapi hal yang sepele ini kadang orang tidak tahu. Dia menyepelekan saja. Tapi kalau dah tahu, laksanakan, kerjakan. Kalau tidak tahu kemarin-kemarin ya sudah selesai. Dan biasanya Bu, setelah kita tahu ilmunya ini, nanti akan ada ujian. Hah? Teh cicak najis. Nanti kita bahas, ada ininya. Sudah?
Oke, poin baru Bu. Sekarang najis berdasarkan wujudnya. Satu, namanya najis aini. Ada ibu nama aini di sini? Najis aini. Aini. Ada bu namanya aini sini? Nggak ada ya? Aini itu bahasa Arab. Ainun. Apa arti ainun bu? Ainun mata. Aini berarti artinya najis yang kelihatan atau najis yang terlihat. Oke, contohnya apa tadi ibu-ibu? Ketiga itu namanya tai cicak. Tai cicak itu kan kayak gerutu-gerutu gitu Bu ya. Terasa biasanya ya. Nah, gimana hukumnya? Tetap najis dan wajib dicuci. Itu kalau kita tahu itu tai cicak. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak tahu kita kalau kita dijak tai cicak. Gimana kita bisa tahu kita dijak atau tidak? Karena itu tidak tahu apa-apa, tidak ngelihat. Yang kedua namanya najis hukmi. Bukan najis. Yang kedua hukmi. Hukmi, H-U-K-M-I. H-U-K-M-I, hukmi. Artinya apa? Dihukumi saja, dihukumnya saja. Sedangkan najisnya tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Contohnya gimana Bu? Ini najis yang terkadang bisa dimaafkan. Ibu pernah kena bisul? Pernah. Itu gimana lah Bu ya kalau kita lagi sholat? Sakit. Iya sakit sih memang. Tapi kalau di sini Bu ya. Tapi kalau di sini kan, rasa nak pingsan rasanya kan. Nah tapi pertanyaan gimana kalau kita ada keluar tuh nanahnya, keluar darahnya, gimana Bu? Maka boleh lanjutkan sholatnya. Kapan dia dihukumi najis? Ketika dia belum sholat. Pas sebelum sholat nih, kita masih ada di tempat wudhu, masih berdarah dia, kita bersihkan loh. Tapi pas sholat dia masih berdarah, biarkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibiarkan saja berarti Bu, tidak usah dicuci-cuci lagi. Kenapa? Karena dia dalam badan kita dan tidak ada waktu lagi untuk nyuci-nyucinya. Nah itu najis yang dihukumi. Apalagi Bu, ya anak-anak muda sekarang jerawat, apalagi koreng. Ibu pernah kena knalpot dah? Panas tak Bu? Berdengkang gitu ya, melepuh, pes, kata dia kan kalau kena knalpot tuh luar biasa sakitnya. Nah biasanya Bu udah sebulan 2 bulan tuh, wow dia udah mulai benanah barang itu. Itulah Bu. Nah gimana kayak gitu? Tetap sholat. Sebelum sholat bersihkan dulu. Pas sholat dia benanah mau berair, biarkan aja. Nah begitu Bu. Mudah gak Islam tuh Bu? Mudah. Yang buat susah tuh kita. Ada orang ngomong kan lagi bertukang misalnya. Bukan di sini Bu ya, jauh sana. Lagi bertukang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dia, sholat. Ndaklah kau lo, baju aku najis kata dia. Padahal kotor sama najis beda. Orang kena serpihan tembok nih kan kotor kan? Serpihannya terus bajunya kotor. Boleh dia dipakai sholat? Boleh. Itu bukan bicara fikih, gini bicara adab kalau gitu. Adab sama Allah. Ada orang yang cuma pakai segini Bu. Laki-laki Bu, nih segini nih. Terus bajunya cuma segini. Boleh tak sholat? Boleh kalau secara fikih. Karena aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Tapi secara adab enggak baik. Masa ngadap Allah begitu?
berjalan sama ibu ke mall ya rapi-rapi kan suami ibu kan. Nah begitu, itu kalau dalam sholat. Oke Bu, sampai di sini ada tidak pertanyaan dari ibu-ibu semuanya? Sila Bu. Masalah anjing apa tadi? Penjaga sama pemburu. Kalau anjing pemburu ini kan misalnya kan yang punya tuannya ini kan muslim, terus dia berburu dapatlah hewan buruan tadi, pasti digigit ya Ustaz ya. Nah itu halal apa enggak? Kan otomatis kena digigit. Oke, kalau kasusnya kan kalau di Pontianak tidak ada lah Bu ya. Di Pontianak tidak ada lah anjing pemburu tuh. Kita ibaratnya kita tinggal di hutan lah nih Bu ya. Di kampung, kemudian ada rusa. Si manusia ini punya anjing pemburu misalnya. Kejar rusa itu, dikejarnya, kemudian digigit rusa itu kan. Akhirnya ditangkap untuk jadi masakan. Gimana status rusanya? Boleh dimakan enggak? Boleh. Gimana caranya? Satu, bisa jadi bekas gigitannya itu dibuang, atau balik ke yang tadi tuh, cuci 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi jarang Bu, biasanya paling yang digigitnya kaki. Kan beda sama singa kan. Nah begitu. Tapi Bu, pada hakikatnya mau dia anjing peliharaan atau anjing pemburu, kalau dia terkena air ludahnya maka dia najis berat. Apapun itu. Bahkan tidak hanya badan Bu ya. Ibu misalnya di rumah ada karpet, terus dia biasanya beliau tuh Bu, kayak orang tidur ngeces tuh, keluar ya dia tuh. Nah itu sama Bu, cuci juga 7 kali. Maka kalau saran saya sih tidak usah pelihara anjing lah Bu, ya, karena air liurnya kemana-mana. Jangankan anjing, kucing pun kadang sama. Dia suka menandai tempat dengan kencing kan. Asal diangkatnya kaki sebuti, nah, ada nyapa ada tuh kan. Tak mungkin diangkat kaki sebuti di salto kan. Tak mungkin, pasti kencing ada jatuhnya. Nah itu kucing. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu pertanyaan Bu? Tentang najis. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau itu kencing kucing tuh kan kadang itu enggak bau, cuma baunya aja gitu itu. Harus enggak ada baunya aja. Ya. Oke. Sering nggak gini Bu? Kadang kita nih pergi lebaran, Ramadan. Terus kita pergi balik kampung ke kampung. Sekali pulang ke sini, ngapa kasur aku nih Bu kencing kucing ya? Tidak Bu? Nah gimana hukumnya begitu? Tapi dalam posisi sadar Bu, kita tahu itu 2. Kalau ndak kencing kucing, kencing tikus. Betul lah Bu? Itu sudah sering terjadi dah sudah. Dan kita sudah paham dengan aromanya. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup dicuci. Tidak perlu menggunakan tanah. Oke? Cukup dicuci saja. Insyaallah dengan begitu hilang. Dan bagaimana sarannya Bu? Mencucinya usahakan sampai hilang. Apa ya? Kalau kita nyuci kan kalau pakai mesin cuci kan kadang belum hilang busanya, kita udah campur air untuk bilas bukan? Nah cara menghilangkan najis yang efektif itu Bu, pastikan ketika cucian itu sudah tidak sampai hilang lagi dah, tidak ada gila busanya. Masih ada busa, bilas lagi. Masih ada busa, bilas lagi, sampai dia hilang busanya gitu. Maka kalau saran saya, kebiasaan saya Bu, saya habis nyuci baju pakai mesin cuci, sekali 2 kali saya pakai mesin cuci, yang ketiga saya ambil Bu pakai drum, saya pastikan udah ada busanya lagi, baru saya keringkan untuk menghilangkan najis. Tidak tahu kita najis mana. Bahkan maaf Bu ya, Ibu pernah enggak habis kencing misalnya, ini fikih Bu ya, terus kayak ada kayak netes sedikit tuh Bu. Oke? Itu 2 Bu, bisa dari setan yang menghalangi untuk kita ragu-ragu dalam sholat. Yang kedua bisa jadi itu memang betul-betul air kencing. Bagaimana cara memastikan itu benar-benar air kencing atau itu dari setan? Poinnya 1, Ibu pastikan ketika kencing itu sudah benar-benar keluar habis. Kalau laki-laki Ibu, mungkin juga perempuan sama,
cara menghabiskannya dengan cara berdehem. Yuk berdehem. Gitu. Mana yang berat? Di sini kan? Coba 1, 2, 3. Betul kan? Di bawah perut kayak ada dekan kan? Nah, itu sunnah, Bu. Habis kencing. Kalau laki-laki begini, ini contoh, Bu ya. Laki-laki begini, dia. Cara kencing. Bisa juga begini. Yang salah itu berdiri. Kalau berdiri, dia tidak keluar full. Ada penelitian, Bu, di Jepang. Tapi ini tidak beda, Bu ya, beda konsep ya. Kita tidak ngomongkan manusia nih. Penelitian di Jepang. Kenapa anjing itu kencing ngangkat kaki satu? Itulah, Bu. Disuruh begini ya. Ngapa dia begitu? Dan ternyata, Bu, di penelitian itu ketika anjing itu mengangkat kaki satu tuh, full itu aja keluar. Air-airnya sampai tetes terakhir. Nah, itu saya pernah dengar dari guru saya. Maka kalau kita disunahkan duduk tuh ya juga wajar. Ibu ya. Jadi gimana caranya? Pastikan berdehem. Kalau ibu sudah berdehem, habis kencing sudah berdehem, masih ada perasaan kayak masih ada netes-netes nih ya. Nah, insya Allah itu bukan. Yakin ini gangguan nih gitu. Karena ibu udah pastikan barangnya sudah habis sampai akhir. Itu dari segi sholat. Tapi bagaimana cara nyuci bajunya tadi? Usahakan sudah sampai habis busanya, insya Allah itu suci. Begitu. Ada lagi, Bu, pertanyaannya? Allah alam biswab. Sila, Mak. Oh. Allah ya. Oh, ibu dah ngeh ke? Iya. Pertanyaannya ya bisa jawab lah, Bu ya. Iya, saya diet dari 78, sekarang berat saya 69. Nah, bukan karena sering-sering berdehem, Bu ya. Sampai habis air itu kan, dehem ya, terus habis air sampai kurus kayak gini. Enggak begitu. Ibu juga hati-hati, Bu ya, Bu. Bu. Ibu. Oh, Bu. Hati-hati sama pola makan. Kenapa saya memutuskan untuk diet? Jadi gini, Bu, anak-anak sekarang nih, Bu ya. Saya nauzubillahi min zalik, semoga tidak terjadi sama anak-anak kita semuanya. Anak-anak SD sekarang ada banyak kena gagal ginjal. Itulah, Bu. Kan saya pun nengok di video aja, ternyata penyebabnya 2. Ndak minuman-minuman saset sama mie instan. Dari itu saya belajar tuh, oh makanan ya. Dan ternyata ada juga orang, ini baru kemarin saya cerita sama orang. Saya kan kemarin dari Singkawang nih, pergi ke Bisa Camping. Tahu Bisa Camping, Bu? Terus ketemu sama kakak-kakak. Cerita dia lagi dekat sama orang, sama laki-laki. Dibilangnya ya ada perencana mau nikah lah. Tapi pas udah mau serius tuh, tiba-tiba kena stroke. Hah, berapa umurnya, Kak? 34 tahun. Apa yang buat dia stroke? Rupanya pola makan. Oh ya Allah, saya bilang kan. Ternyata memang penyakit itu rata-rata datangnya dari makanan. Kenapa, Bu? Zaman dulu tuh, Bu, nggak ada misalnya kan, yuk sahabat kita perang yuk lawan Quraisy. Bentar ya Rasulullah, aku asam urat. Nggak ada. Nggak ada kan, bukan? Mak kan? Bentar ya Rasulullah, aku lagi tipes. Nggak pernah dengar hadisnya tuh. Diriwayatkan sahabat ini terkena sakit asam lambung, tidak pernah dengar saya, Bu. Dan ternyata memang pola makan yang sekarang terjadi. Nah, tapi dengan ibu-ibu semua langsung depan saya nih, insya Allah jaga-jaga pola makan. Tapi, Bu, tadi itu cucu ibu, anak ibu, hati-hati makan minuman saset, sama makan makanan instan. Banyak-banyak minum air putih. Sekarang ngeri, Bu. Ini 2024 nih. Anak SD dah gagal ginjal. SD
Lah kita bayangkan gimana 2030 nanti, 2035, 2040. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Bahas langsing pula gitu nih. Nggak, itu bahas kesehatan, Bu ya. Oke, ada pertanyaan tentang najis? Nggak ada ya, kita lanjut dulu. Apa saja, Bu, najis yang dimaafkan? Nah, tulis, Bu, najis yang dimaafkan. Sudah, yang pertama, oh belum. Yang pertama, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Satu, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Apa contohnya, Bu? Nyamuk, belalang, apalagi kutu. Ibu ada kutu di kepala kan? Iya ke? Oh, dulu ada. Iya. Oh, ndak uban. Ibu semir putih kan? Biar gaul. Apalagi, Bu? Lalat. So binatang yang tidak ada darahnya tuh, Bu, itu dimaafkan. Misalnya sholat tuh kan bukan tidak ada darah ya, darahnya tidak mengalir. Biasanya pas sholat tidak tahu tuh, Bu, ada nyamuk tiba-tiba refleks tangan kita kan, lepak kata dia, mati dia, berdarah dia. Gimana tuh? Cukup dibersihkan. Kenapa? Karena kita tidak sengaja kan, refleks kadang. Itu dimaafkan. Ya sama, Bu. Tapi secara adabnya dibersihkan. Ya kan, kalau Ibu semua bekas nyamuk berdarah-darah habis jadi motif, Ibu. Motif nyamuk nanti kan. Nah, begitu. Apa yang kedua, Bu? Najis yang amat sedikit sekali. Ini tidak berlaku tuh najis berat, Bu ya. Misalnya kena kencing bayi tadi, sedikit ya kenanya. Itu tidak apa-apa. Tapi tetap secara adab dicuci. Tidak ribet-ribet, Bu. Tinggal Ibu lipat ya kerudung tuh sedikit, masukkan ke air, gini-gini kan, dah hilang dah. Atau pakai air aqua dah, nyaman Ibu dapat aqua. Yang ketiga apa lagi, Bu? Ini yang kita bahas tadi. Nanah atau darah dari bisul sendiri yang belum sembuh. Ingat, Bu ya, bisul sendiri. Ini pula bisul kawan Ibu pecahkan, Ibu tidak najis. Mentang-mentang bisul kan, Ibu kena pula bisul kawan, meledak lagi sholat gini kan, meledak bisul ini, pasti kena sebelah. Cuman tuh, sebelah bersihkan. Tapi tidak ada lah, Bu ya. Apa yang keempat? Debu yang bercampur najis. Ibu pernah nengok kayak puting beliung gitu, Bu, tengah-tengah lapangan. Kecil ya dia. Pas puting beliung gitu, Bu, bawah ada tai sapi. Terus puting beliungnya berjalan kena Ibu, gimana cerita tuh? Dimaafkan. Dimaafkan. Kenapa? Karena itu debu yang membawa najis, bukan najisnya yang bergerak. Tai sapi masuk akal lah, tai babi agak sedih pula kan. Yang kelima, najis yang lainnya, najis lainnya yang sangat sulit untuk dihindari. Apa, Bu? Tadi contohnya kayak Ibu tadi tuh. Kadang kita kan sengaja nijak tai cicak kan, dan tidak tahu juga
Dan kadang kita lagi ngambil mukena di atas lemari bu, mukena yang udah 80 tahun tak kita buka-buka tuh. Tak kemana-mana udah umur 60 tahun baru oh aku ada pernah beli mukena ya kata dia. Kita ambil kita pakai, rupanya itu ada bekas tai cicaknya. Karena enggak tahu tadi, enggak apa-apa. Nah, begitu. Cicak betelok lah, apa kan cicak beranak di situ. Sampai bercucuk cicak itu tuh. Saking lamanya enggak dipakai. Nah, sampai sini Ibu ada yang mau Ibu tanyakan enggak tentang najis? Hah? Oh. Gimana Bu? Hanya kalau misalkan kita luka di kaki yang harus kita basahkan kalau kita wudu, tapi karena luka kita baru dengan itu perban kan, jadi kalau kita wudu itu tuh kan tidak boleh dibasahkan luka tuh, jadi Iya. gimana? Baik. Bu, kalau seandainya ada luka di area yang wajib untuk wudhu, oke, dua Bu ya, satu kita bahas dulu yang begini. Ada hal-hal yang mewajibkan kita untuk tidak usah berwudhu. Contoh, misalnya ibu kena bakar, kena bakar laki pula kan, terbakar tumpah minyak misalnya, tumpah minyak kan tidak boleh kena air Bu ya, tak boleh kena air, maka tidak harus berwudu, tidak wajib berwudu, bisa dengan tayamum. Tahu tayamum Bu? Tahu ya, nanti kita bahas. Kemudian apalagi Bu? Demam panas sekali, kalau Ibu udah kena air itu kayak dingin rasanya gitu tuh, tidak mampu lagi dah wudu dah, bisa dengan tayamum. Nah, bagaimana kalau misalnya tangan Ibu nih berperban, tidak boleh kena air. Di sini misalnya nih, nah sini tengah-tengah. Gimana wudunya? Cukup dilap-lap saja. Wah, segini, sini. Ini tidak kena air, tidak apa-apa. Misalnya di ujung yang kena perban, Ibu cukup dari sini sampai sini aja. Yang lainnya tetap dibasahkan. Hanya hal-hal yang ditutupi dengan medis mungkin atau dengan hal-hal yang menghalangi itu, maka dimudahkan. Insya Allah Islam itu mudah. Gitu Bu ya. Jadi kadang ada orang Bu, betul bagus pertanyaan Ibu nih, ada orang tuh sholat yuk. Nggak, aku lagi berperban tangan aku. Lah apa hubungannya tangan perban sama sholat? Sholat wajib Bu ya, sholat wajib. Jangan sampai Ibu udah masuk Islam tidak sholat. Saya tadi kan di Serdam, saya ngojek kan, tersebut belakang direkam. Saya naik itulah ojek online dari Serdam ke sini, ngomong sama drivernya. Pas ngomong dia ngomong gini, Masya Allah saya ini bang nyari istri yang soleha, kita ini niatnya ibadah gini-gini kan. Abang sholat dak sih bilang kan? Kadang-kadang dalam hati saya lama bilang kan, cuma adalah dia nyari istri yang soleha, yang maunya ibadah. Bang tidak sholat, cuma ada kan? Sholat saya bang, kadang-kadang saya sholat gitu kan, tapi ya bolong-bolong gitulah kata dia. Bu, ingat Bu, kata-kata itu tuh ternyata sering diucapkan sama orang-orang. Aku nih memang tak sholat, tapi aku sering sedekah kata dia. Gimana cerita tuh? Berdosa. Kenapa? Sedekah itu sunnah, sholat itu wajib. Ada tuh artis bilang, saya tidak sholat lah, saya dah dengan sedekah ya Allah, cukup mengimbangi. Insya Allah diterima. Tapi Bu, tidak ada tiang dasar nih Bu. Ibaratnya nih, sedekah nih Bu. Nih speakernya sedekah nih, AC sedekah, mimbar sedekah. Tapi tiang yang tidak ada, hancur. Kan as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Nah, tiang yang tidak didirikan ya, gimana cerita? Hati-hati Bu, benar kata-kata itu. Dan pas abang tuh ngomong, saya mikir sering orang-orang ngomong kayak gini nih, aku sholat tapi ya bolong-bolong lah kata dia, dengan pede gitu Bu.
Nah, kita kan memang tidak tahu, jujur Bu ya, kita tidak tahu apakah Allah terima tidak sholat kita hari ini. Tidak tahu kita kan. Tapi setidaknya kita sholat. Nah, itu yang pertama. Bukan untuk nilai orang lain Bu ya. Tidak ada. Ilmu ini bukan untuk nilai orang lain salah, enggak. Untuk nilai diri kita sendiri. Oke Bu? Berarti kita apa? Jangan bolong-bolong sholatnya. Dan biasanya ibu-ibu sini ada yang masih halangan gak? Ada? Ada Bu? Iya Bu, nih hati-hati dengan hadir di acara orang gitu, halangan kan. Misalnya anggaplah dia kena men 16 hari misalnya. Nggak ada Bu ya, 7 hari lah, 7 hari. 7 hari nih Bu, hari ke-7 sudah wajib dilihat. Kan dia biasanya berpola kan, lihat 7 hari itu. Oke, misalnya dia masih kena di hari 8 atau seterusnya dan biasa dia berhenti dari 7, maka hari 8 itu dia wajib. Karena yang keluar biasa itu udah bukan itu lagi. Karena polanya hari ke-7. Tapi gimana misalnya dia ngekor, yang sholat yang tadi tidak dosa juga tidak berpahala. Setidaknya dia tidak berdosa meninggalkan sholat. Yang kita takutkan, yang salah sering tuh Bu, bukan ini yang salah satu, dia nih tahu udah berhenti, dia masih dalih belum mandi. Alasan belum mandi, hadas itulah yang digunakannya untuk tidak sholat. Betul lah Bu? Hati-hati ya Bu ya. Ini karena saya sayang sama Ibu semuanya. Kita mau berjumpa di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, dah azan. Doakan saya Bu, doakan keluarga saya, anak-anak saya doakan juga ibu-ibu semuanya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh-solehah, hafiz Quran. Semoga ibu semua yang bisa masuk Islam dan saya juga bisa masuk Islam secara kafah. Kata Bang Sanang tadi, kita memang sudah Islam tapi kita mau belajar dengan kafah. Oke, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari tadi Allah terima sebagai amal soleh, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qad istaudanaka ma 'allamtanahu fardhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tursina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila uduk Bu. Makasih Bu ya.